bagiku satu langkah pasti. Langkah pasti. Oke. Ayo Pak, silahkan Pak. Selamat malam Prof. Kami tertarik ikut tabrak Prof. Tabrak. Nama saya Bambang Susilo. Saya seorang disabilitas Prof. Ya. Jadi saya satu-satunya pengusaha disabilitas yang menjadi korban atas buruknya BUMN. Jadi saat ini saya bersama rekan-rekan seluruh Indonesia ada sekitar 300. Hutang BUMN 1,2 triliun tidak dibayar secara nasional. Lawan! Dan saya pribadi turut membangun underpass Kendungan Prof. Jadi yang turut memperlancar perjalanan Prof dari Maguwo ke bandara. Nah, kebetulan saya punya usaha yang karyawan saya disabilitas. Kami ngirim batu untuk membangun pondasi underpass Kendungan sampai sekarang tidak dibayar. Tabrak, Bro. Nah, gitu. Nah, ketika kita bersidang sampai ke pengadilan, BUMN ini berdalih dan berlindung pada undang-undang kepailitan. Jadi undang-undang kepailitan ini sengaja dipakai untuk berlindung, mempailatkan diri agar tidak membayar hutang kepada rakyat. Lawan! Tabrak, Bro. Itu. Jadi sampai hari ini banyak sekali korban yang sekarang merasa terjajah hidup di negeri sendiri. Mereka saya pribadi menjaminkan rumah saya untuk mendapatkan modal untuk ikut membangun underpass Kendungan. Tetapi setelah proyek jadi, saya tidak dibayar oleh BUMN. Malah BUMN Istaka sekarang dipailitkan dan dilikuidasi. Dan ini akan merambat ke BUMN yang lain, rakyat akan menjadi tumbal. Gitu. Jadi saat ini ada sekitar 300 para vendor, pengusaha yang sekarang berharap. 300 orang ya? Gimana Pak? 300 vendor ya? 300 vendor. Dan ini sudah kita sampai ke pengadilan, kita sudah dinyatakan dilikuidasi, Bapak Presiden sudah tanda tangan pembubaran. Dan kami tidak tahu harus mengambil uang kami di mana. Tabrak, Bro. Padahal kami disabilitas. Untuk menipu vendor, bahkan juga menipu anggota koperasi. Dilakukan dengan cara itu. BUMN-nya dinyatakan pailit, lalu utang-utangnya tidak dibayar. Itu yang terjadi di Semarang. PT Koperasi Inti Dana itu sama. Itu koperasinya sehat, lalu ada 5 orang menggugat ke pengadilan. Yang gugat ke pengadilan, lalu dipailitkan, ini disita. Orang yang tidak bersalah itu kehilangan semuanya. Tapi ini hakim agungnya kemudian ketangkap, sekarang masuk penjara. Ganjaran untuk dia. Jadi ada yang begitu sama dengan ini. Ini BUMN terus dibubarkan, dipailitkan lewat pengadilan. Lalu orang yang punya hak dilupakan, mau nagih kemana tidak tahu. Nah yang begini-gini ini harus dihentikan dan harus terus ditabrak. Tabrak, Bro. Setuju? Nama saya Ides, Pak. Ya, saya sebenarnya warga Depok, Pak, Jawa Barat. Ya, kebetulan saya lagi dirawat di Jogja. Kenapa dalam debat yang saya lihat, Prof, itu yang menerjemahkan stunting secara benar itu cuma Pak Ganjar. Gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Saya sebelum kena stroke, Prof, saya kerja di World Bank. Di ini program yang mendesain program stunting. Nah, setelah saya cermati, yang sesuai dengan desain awal stunting itu cuman Pak Ganjar. Kalau yang lainnya ngaco. Artinya begini, susu gratis, makan gratis, 400 triliun duitnya itu adalah uang utang dari World Bank. Ya. Itu loh. Dan kenapa tidak disinggung, Prof, bahwa itu adalah uang utang yang akan dipakai oleh Prabowo
untuk makan gratis. Ya. Nah, besok-besok tolong diumumkan. Kalau itu uang utang dari World Bank, kalau perlu Bu Sri Mulyani yang mengumumkan. Karena saya terlibat di situ, Prof. Oke, baik Pak Ides. Ya, itu. Biar bergantian. Terima kasih. Sudah banyak dibahas, Pak. Yang bisa menjelaskan soal stunting itu tadi malam hanya Pak Ganjar, yang lain tidak ngerti stunting. Mencampur aduk antara stunting dan kekurangan gizi. Padahal itu dua hal yang berbeda kan. Nah, saya kira masyarakat sudah tahu itu dan silakan nanti dinilai sendiri soal masalah-masalah yang seperti itu karena itu di dalam debat kemarin. Terima kasih Pak Ides. Saya kembalikan ke moderator. Karena kalau Anda tanya, bagaimana kalau nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih menjadi presiden? Saudara tahu bahwa tekanan kami ada pada lapangan kerja. Oleh sebab itu, lapangan kerja yang sudah tersedia, terutama untuk 4 juta orang ini, itu harus diberi perlindungan hukum dan payung hukum yang jelas. Oleh sebab itu, nanti ini akan segera diselesaikan. Begitu nanti pemerintahan baru terbentuk dan insya Allah pemerintahan itu mandatnya jatuh kepada kami. Amin. Kemudian soal peretasan dan sebagainya itu melanggar hak asasi manusia, meretas, melanggar kebebasan berpendapat, melanggar kebebasan berekspresi. Itu jauh menjadi mundur ke zaman sebelum reformasi. Pada zaman reformasi itu peretasan luar biasa, intel luar biasa, orang mau ngomong dilarang dan sebagainya, sehingga kita lalu membuat undang-undang tentang kebebasan menyatakan pendapat, di mana orang itu bebas untuk mengekspresikan aspirasinya. Oleh sebab itu ini juga menjadi bagian yang kedua. Pertama tentang lapangan kerja, yang kedua tentang kebebasan, hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat. Di kampus misalnya harus ada kebebasan akademis dan kebebasan member akademis. Tidak boleh misalnya para guru besar menyatakan pandangan akademis ilmiahnya lalu diteror, dioperasi dengan operasi-operasi lain untuk menakut-nakuti para guru besar untuk menyatakan pendapatnya. Tidak boleh. Bahkan saya berpikir ke depan struktur perguruan tinggi itu harus kita ulang. Sekarang ini terlalu banyak dicampuri oleh pemerintah. Seharusnya kampus itu lebih otonom dan mempunyai kewibawaan akademik seperti ketika zaman Orde Baru sekalipun. Kalau Dewan Guru Besar itu pengaruhnya besar, sangat berwibawa. Sekarang malah didikte oleh anak-anak kecil yang tidak karuan itu. Ya, oke nanti kita perbaiki ini. Selesai.